kalau kita menginginkan hidup ini berubah, maka kita harus mulai merubah cara kita berpikir. Ada yang salah dalam kita berpikir. Kemudian ada yang salah kemudian dalam kebiasaan hidup kita. Maka jika kita ingin mendapatkan perubahan dalam kehidupan ini, maka harus banyak yang kita ubah. Mulai dari cara berpikirnya hingga dalam kebiasaan hidup. Kalau kita tidak mampu merubah itu, maka tidak akan terjadi perubahan apapun. Tapi apakah manusia disebut lebih baik dari binatang? Belum tentu juga. Dengan adanya pikiran, manusia punya peluang, punya kesempatan yang lebih baik dari binatang untuk menjadi pilihan binatang. Tapi tidak sedikit manusia yang menjadi terjebak, terperangkap, dan tersesat karena pikirannya. Karena pikirannya manusia bisa lebih baik dalam segala hal, tapi juga bisa lebih jahat dari binatang, bisa lebih serakah dari binatang, bisa lebih ganas dan mematikan dari binatang. Salam satu hati para tandapan di mana saja berada. Pertama-tama yang mengucapkan puji syukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Cinta atas seluruh kenikmatan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Dan kedua, yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Niang Rose Hamiza Azziha, Bunda Niang Rose Hamiza, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada Hyang dalam mendampingi hidup Hyang. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada di seluruh alam semesta, baik yang ada di alam skala maupun di alam niskala. Sebagaimana biasanya bertemu kembali dengan Hyang Weldo, pengelola channel khusus yang selalu mengangkat persoalan-persoalan di seputar kehidupan manusia di tataran dan di dalam kajian spiritualitas. Pada kesempatan kali ini Hyang dan Bunda Niang Rose kedatangan dua orang tamu dari Kuala Lumpur, yaitu Cik Fuzi dan Haikal. Selamat datang Cik Fuzi dan Haikal. Bertanya jauh tentang apa yang dirisaukan dalam kehidupannya, maka yang berikan waktu dan tempat untuk Pak Fuzi menanyakan apa yang ingin dipertanyakan. Terima kasih Yang dengan memberi ruang kepada saya untuk tanya kepada Yang. Ya. Soalan pertama yang saya ingin tanya kepada Yang, apakah tujuan hidup kita ini? Dan bagaimanakah untuk kita menjalankan tujuan kita hidup kita ini untuk matlamat yang sebenar? Itu pertanyaan. Pertanyaan yang sangat simpel, tapi tentunya tidaklah simpel menjawabnya. Apa tujuan daripada hidup ini? Apa tujuan daripada hidup ini? Setiap orang mungkin sudah mencoba untuk melangkah mencari jawaban. Tentunya setiap orang tahu apa yang diinginkan dalam hidup ini. Tentunya paling tidak kebahagiaan, keberhasilan, dan lain sebagainya. Tapi manakala kita melangkah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ternyata langkah kita tidak selaju apa yang kita inginkan, yang membuat kita terpaksa harus berpikir ulang apa sebenarnya yang harus kita capai dalam kehidupan ini. Mengapa dalam kehidupan ini ada sesuatu yang dapat membuat kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi juga ada sesuatu yang membuat kita sulit untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau kita ingin mengetahui jawaban secara sepintas, tentunya sangat mudah, karena tujuan daripada hidup ini adalah bagaimana kita bisa menjadi manusia yang bisa bersyukur, berbahagia atas kehidupan ini.
Jawaban itu begitu sederhana sekali. Namun untuk mendapatkan jawaban yang sederhana dalam pengertian kita bisa memahaminya, tentunya banyak hal yang harus kita lampaui, banyak hal yang harus kita lalui, banyak hal yang mungkin pahit dan pedihnya harus kita lewati. Jadi dalam rangka untuk mencapai apa yang kita inginkan, sebagaimana yang difirmankan dalam kitab-kitab suci bahwa tidak aku ciptakan alam semesta ini agar manusia bisa bersyukur kepadaku. Jadi intinya kalau kita melihat dari sini, kita diturunkan ke alam semesta ini dari langit hanya untuk berbahagia. Kata-kata untuk berbahagia itu satu pertanda kita belum mencapai kebahagiaan itu sendiri, sehingga perlu ada arahan harus mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan adalah tujuan hidup. Dan dengan adanya kata-kata tersebut, secara logika bahagia sebagai tujuan hidup berarti belum kita capai. Bahagia adalah tujuan hidup. Apakah kita sudah ada di tujuan? Nah itu pertanyaannya kan. Kalau kita jadikan yang disebut kebahagiaan adalah tujuan, sedangkan orang yang datang ke alam semesta ini memulai kehidupannya mulai dari kanak-kanak, tentunya ada sebuah perjalanan, ada sebuah langkah awal yang membuat kita ingin mengetahui lebih jauh apa itu hidup dan untuk apa itu. Otomatis jawabannya banyak sekali, dan itu dialami oleh setiap manusia yang melangkah dengan berbagai macam pengalaman, jatuh dan bangun, gagal dan berhasil, suka dan duka. Kita diombang-ambingkan oleh dua hal yang bertentangan, sehingga mungkin dengan segala macam peristiwa dualitas tadi, agar kita memiliki kesadaran. Dan setiap orang manusia sebetulnya tahu apa yang menjadi tujuan. Artinya ketika kita terombang-ambing di antara baik dan buruk, kita tahu bahwa kebaikan yang kita inginkan. Ketika kita terombang-ambing dalam kesusahan dan kesenangan, tentunya kita berusaha untuk menjauhi yang disebut penderitaan dan kesusahan, dan keinginan yang kita, kebahagiaan dan kesenangan yang kita raih. Namun dalam perjalanan ini seolah-olah kita selalu harus melewati semuanya. Nah ini masuk ke wilayah kehidupan di dunia ini, yang namanya manusia. Ketika dia mencoba memahami kehidupan ini, kita diberikan sarana oleh Tuhan, diberikan sarana oleh Tuhan dengan pikiran. Melalui pikiran itulah kita mendapatkan banyak pengetahuan. Tentunya pengetahuan yang diterima oleh pikiran kita itu berbeda dengan pengetahuan yang diterima oleh diri kita yang sebenarnya. Apapun yang diterima oleh pikiran kita dalam batas kemampuan pikiran dalam menerima pengetahuan tadi. Munculnya nilai-nilai baik dan buruk, munculnya pengalaman baik dan pengalaman buruk, itu terjadi dikarenakan di dalam diri kita ada keinginan, di dalam diri kita ada ketakutan. Ketakutan dan keinginan ini muncul setelah kita melakukan perjalanan. Awalnya semua orang mungkin bahagia ketika masih anak-anak, karena semua yang kita dapatkan telah dipersiapkan oleh orang tua kita. Pada saat itu mungkin kita hanya mengenal dogma-dogma, mengenal doktrin-doktrin, tuntunan-tuntunan yang semuanya kita anggap positif. Dari kecil kita sudah dibimbing oleh orang tua kita dengan nasihat-nasihat, dengan pendidikan, pengetahuan dan lain sebagainya yang bersifat positif. Namun manakala kita melangkah menjalani kehidupan ini, dari mulai remaja saja sudah muncul berbagai macam permasalahan. Ya. Ketika kita bergaul dengan sesama teman aja udah terjadi persaingan, perebutan dan lain sebagainya, ya kan? Di sana kita sudah mulai mengenal yang namanya dualitas, baik, buruk, tinggi, rendah. Kita marah kalau direndahkan, ya kan? Kita bangga kalau dipuji. Di sana kita sudah mulai mengenal. Sehingga kita seolah-olah sedang dipermainkan oleh gelombang kehidupan yang
gelombang dualitas dalam kehidupan, sehingga manusia itu selalu dalam kehidupannya dikejar-kejar oleh ketakutan dan keinginan, dan akhirnya manusia terombang-ambing di sana, sehingga manusia mulai meragukan karena kebahagiaan yang berhasil dicapai itu sudah manusia sudah meragukan. Ketika manusia mencapai kebahagiaan, dia sudah tahu bahwa kebahagiaan ini segera berakhir. Dan dengan berakhirnya kebahagiaan, yang muncul kemudian adalah kedukaan. Ketika duka, maka dia betul-betul tenggelam dalam kedukaan. Ketika bahagia, dia akan ketakutan bahwa kebahagiaannya akan berakhir. Jadi hidup dengan pola yang semacam ini, kita selalu tidak bisa tenang. Kebahagiaan hanya sesaat. Kedukaan pasti terjadi. Jadi yang disebut kebahagiaan hanya sesaat, duka seolah-olah semuanya hanya semacam ilusi. Ya, bahagianya cuma sebentar. Jadi dia mampu menikmati kebahagiaan, tapi dibarengi oleh ketakutan. Kebahagiaan segera berakhir. Jelas kehidupan semacam ini akan membuat kita selalu gelisah. Mungkin ya, sekali waktu kita mendapatkan katakanlah wanita cantik yang kita temui, bahagia. Tapi di balik kebahagiaan kita ada ketakutan. Jangan-jangan dia bisa lari dari kita, atau ada laki-laki lain yang lebih hebat dari kita yang kemudian membuat dia anak. Kita selalu berhadapan dengan dua hal yang bertentangan. Kita bahagia mendapatkan wanita cantik yang kita idamkan, tapi kita takut. Udah dapat lu masih takut? Iya, takut. Takut dia bisa meninggalkan kita karena alasan tertentu, atau ada laki-laki lain yang lebih hebat. Jadi ketakutan itu terus. Dalam segala hal kita akan selalu diombang-ambingkan oleh dua hal. Dan kita jadi terbiasa dengan persoalan-persoalan dualitas. Seolah-olah seperti itu. Sampai kita nggak tahu bagaimana harusnya melangkah dalam hidup. Sampai kita juga nggak tahu apa keinginan Tuhan, gitu kan? Seolah-olah semua terjadi ini karena Tuhan. Seolah-olah kita nggak punya kekuasaan sama sekali dalam menghadapi kehidupan ini. Kenapa aku harus jatuh dalam kedukaan? Kenapa aku harus mendapatkan kebahagiaan yang sifatnya sementara? Nah, disinilah saatnya kita untuk belajar memahami kehidupan ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kita punya kuasa dalam menghadapi kehidupan ini? Apakah kita hanya sekedar robot yang tidak punya kuasa sama sekali, sehingga segala sesuatu itu tergantung pada Tuhan? Nah, ini pengetahuan kita tentang kehidupan ini yang kadang-kadang kurang mendalam. Karena kita disibukkan oleh keinginan dan ketakutan. Kita nggak pernah punya waktu untuk masuk ke dalam diri kita, memahami kebenaran yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita selalu sibuk dengan ketakutan-ketakutan, keinginan-keinginan yang semua yang muncul dari pikiran kita. Sehingga kita lupa ya, apa yang sebenarnya terjadi dalam kenyataan ini. Kita hidup dalam alam dunia yang kita ciptakan. Kita lupa pada kenyataan. Oleh karena itu tidak ada salahnya kita mempelajari ilmu pengetahuan, sains dan lain sebagainya. Itu memberikan sedikit data-data yang lebih baik, yang bisa memberikan masukan-masukan yang membuat kita bisa tercerahkan. Di sana ada patokan-patokan, sehingga kita tahu bahwa dalam kehidupan ini ada ketentuan, dan kita juga akan tahu bahwa ternyata yang disebut manusia itu punya kebebasan penuh. Hanya manusia seringkali terperangkap dalam pikirannya yang terbatas, sehingga kita seringkali menganggap Tuhan atau menjadikan Tuhan sebagai kambing hitam. Seolah-olah jatuh bangunnya kita itu karena ketentuan Tuhan, karena takdir Tuhan. Kalau manusia mulai menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini itu merupakan hasil dari cara berpikir kita sendiri. Kita hidup dalam ketentuan-ketentuan yang kita ciptakan sendiri, berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang masih terbatas.
kita membuat ketentuan, membuat hukum sendiri. Akhirnya kita hidup dalam ketentuan kita sendiri yang terbatas tadi. Dan pada akhirnya kita harus, kalau kita menginginkan hidup ini berubah, maka kita harus mulai merubah cara kita berpikir. Ada yang salah dalam kita berpikir. Kemudian ada yang salah kemudian dalam kebiasaan hidup kita. Maka jika kita ingin mendapatkan perubahan dalam kehidupan ini, maka harus banyak yang kita rubah. Mulai dari cara berpikirnya hingga dalam kebiasaan hidup. Kalau kita tidak mampu merubah itu, maka tidak akan terjadi perubahan apapun. Maka semua langkah-langkah yang kita lakukan, mana saat kita mulai menyadari, mulai melihat adanya kejanggalan-kejanggalan dalam hidup ini, mulai melihat adanya duka-duka dan kebahagiaan-kebahagiaan yang terbatas. Di samping itu kita juga banyak mendapatkan ilmu pengetahuan yang membuat kita semakin jelas tentang kehidupan ini. Bagaimana alam punya hukum, punya sunatullah. Sehingga di sana terjelaskan bahwa sesungguhnya kita berhasil ataupun gagal dalam kehidupan adalah hasil, itu adalah merupakan dari apa yang kita lakukan, mulai dari berpikir sampai berbuat. Alam ini, kehidupan ini, dia diciptakan oleh Tuhan untuk mengikuti kita. Tidak aku ciptakan alam ini kecuali untuk agar manusia itu bersyukur kepadaku. Jadi alam ini diciptakan untuk mengikuti manusia. Di alam ini diciptakan untuk patuh kepada manusia, agar manusia patuh kepadaku. Nah, di sini ada rentetan. Tapi manusia seringkali malah sebaliknya. Manusia mengingkari Tuhannya, tapi mematuhi, mengejar dunia. Bukan mengejar alam, mengejar dunia, mengejar kehidupannya. Jalan ini akan membuat manusia akan mengalami kebingungan. Karena kalau kita ibaratkan, yang disebut dunia kita ibaratkan bayangan. Yang kita sebut Tuhan kita ibaratkan cahaya. Dan manusia lebih banyak mengejar dunia. Padahal dunia itu adalah bayangan kita. Bayangan kita sendiri. Mengejar bayangan. Bayangan dikejar itu semakin menjauh. Bagaimana cara kita menangkap bayangan? Kalau kita kejar dia semakin jauh. Ya kalau kita ingin menangkap bayangan, tangkaplah dirimu. Bukan bayangannya. Seperti tangan ini. Nah, kalau kita kejar sini ya nggak bakal. Begitu yang kita tangkap ini otomatis bayangannya pun ya, ketangkap. Jadi yang harus kita tangkap adalah diri, bukan bayanganmu. Dunia ini hanya bayangan. Semua kejadian baik dan buruk itu hanya bayangan, hanya refleksi. Refleksi dari cara kita menyikapi hidup ini. Oleh karena itu tangkaplah diri, bukan bayangan. Nah ini di sini sudah sedikit terbaca istilahnya. Tangkaplah dirimu yang sebenarnya, bukan bayangan, bukan dirimu yang bukan dirimu yang palsu. Bayangan itu kan palsu. Jadi kita harus pandai di sana untuk mencari yang sebenarnya. Apa yang kita pahami selama ini hanyalah bayangan. Kita menyebutnya ilusi. Dunia itu ilusi. Dan kita dipermainkan oleh ilusi. Keterbatasan kita itulah yang menciptakan berbagai macam ilusi. Kelahiran dan kematian ilusi. Atau orang meyakini bahwa itu adalah kenyataan. Siang dan malam itu ilusi. Ada orang yakin bahwa itu adalah kenyataan karena kita alami. Masih banyak ilusi lain. Setiap keterbatasan ada ilusinya. Panca indera kita juga banyak keterbatasan. Dari panca indera saja sudah melahirkan banyak ilusi. Pikiran kita juga sangat terbatas. Dari pikiran pun juga melahirkan banyak ilusi. Usia kita yang terbatas juga melahirkan ilusi. Tubuh kita yang terbatas, semua keterbatasan melahirkan ilusi. Maka disinilah kita dibutuhkan pengetahuan agar bisa membedakan mana ilusi dan mana bukan. Mana yang mudah berubah dan mana yang kekal. Jika manusia dalam kehidupan ini selalu mengejar yang mudah berubah, otomatis siap untuk menderita.
Jika kita sudah mendapatkan pelajaran yang semacam ini, tentunya kita tahu bagaimana seharusnya kita berpegang, bukan pada yang mudah berubah, tapi pada yang kekal. Makanya kita dianjurkan untuk kenalilah diri, karena di sanalah kita akan mengetahui sesuatu yang kekal dalam diri kita. Jadi tujuan hidup adalah untuk berbahagia. Tapi untuk mencapai kebahagiaan yang sebenarnya, kita harus berenang mengatasi semua persoalan dualitas yang berlalu lalang dalam kehidupan kita. Karena memang untuk mengalami kehidupan ini tidak mudah. Kenapa demikian? Karena untuk mengenali kenyataan, manusia tidak bisa dengan semudah itu mengenali kenyataan. Karena kecerdasan manusia ketika masih bayi masih pada kesadaran tubuhnya. Kesadaran tubuh sama sekali tidak bisa memberikan apa-apa. Dia hanya bisa menangis ketika lapar, senang ketika kenyang. Hanya itu saja. Dan manusia hidup ya hanya melulu mencari makan, mencari minum, menghindari kelaparan dan lain sebagainya. Padahal kan bukan di sana saja. Oleh karena itu Tuhan memberikan sarana buat kita agar kita memiliki kesadaran yang lebih, bukan sekedar terbatas pada kesadaran tubuh. Maka kita diberikan pikiran sebagai sarana. Tapi pikiran hanya sarana saja buat kita agar kita tidak terbelenggu oleh keterbatasan tubuh kita, tidak terbelenggu oleh keterbatasan panca indera kita. Binatang punya panca indera, tapi kemampuan binatang hanya sebatas itu. Dan kita diberi kelebihan dengan Tuhan dengan pikiran. Pikiran itu lebih dari sekedar otak. Binatang memiliki otak, tapi tidak mampu berpikir. Tapi apakah manusia disebut lebih baik dari binatang? Belum tentu juga. Dengan adanya pikiran, manusia punya peluang, punya kesempatan yang lebih baik dari binatang untuk menjadi dirinya binatang. Tapi tidak sedikit manusia yang menjadi terjebak, terperangkap, dan tersesat karena pikirannya. Karena pikirannya manusia bisa lebih baik dalam segala hal, tapi juga bisa lebih jahat dari binatang, bisa lebih serakah dari binatang, bisa lebih lebih ganas dan mematikan dari binatang. Binatang membunuh binatang lainnya mungkin hanya 1 lawan 1. Binatang satu hanya bisa membunuh binatang lainnya 1 saja. Manusia, seorang manusia bisa membunuh 1 bangsa. Ya, betapa ganasnya. Dan seorang manusia bisa binatang makan, hanya makan yang diperlukan saja. Dia makan kenyang dilepas sudah. Manusia tidak. Manusia mencari harta bukan sekedar untuk makan hari ini. Kalau bisa, dia harus bisa mendapatkan rezeki yang bisa dimakan oleh 7 turunannya. Serakah kan? Padahal kehidupan itu hanya di sini dan sekarang. Tapi dia sudah mencari untuk 7 tahun, 7 turunan. Nah, kalau ada orang yang mampu mencari rezeki sampai untuk 7 turunan, nah kan kasihan yang tidak mampu. Akhirnya terjadi ketidakseimbangan sosial dan lain sebagainya. Kehidupan menjadi semakin lengkap dengan segala kekurangan dan kejadian-kejadian. Tapi semuanya nggak ada salahnya, memang kehidupan harus seperti itu, dan kita harus siap menerima. Jika kita masih terbelenggu oleh pikiran-pikiran, kita akan masuk ke dalam penjara-penjara yang kita ciptakan sendiri, dan setiap orang terperangkap oleh penjaranya masing-masing. Maka mengenal diri, memahami kehidupan ini dengan segala macam ketentuan-ketentuan yang pasti dari alam semesta ini, bukan sekedar prasangka-prasangka yang ada di dalam pikiran kita. Kita harus berpegang pada hukum yang jelas, bukan pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam prasangka pikiran kita sendiri. Nah, kesadaran semacam ini diperlukan agar kita tidak lagi terperangkap oleh keterbatasan pikiran.
Bagaimanapun juga pikiran sangat terbatas. Kita dikasih perangkat yang namanya pikiran untuk mengenal kehidupan ini. Apa yang kita kenal dalam kehidupan ini yang kita dapatkan melalui pikiran sangat terbatas. Hanya konsep, hanya pemahaman. Pemikiran kita nggak tahu yang namanya nangka. Dia hanya tahu nama berdasarkan data-data yang diterima dari panca indera. Dan manusia tergantung pada pikirannya, tergantung pada konsep-konsep pemahaman dan keyakinan yang semuanya adalah merupakan produk dari pikirannya. Dan kadang-kadang manusia merasa bahwa Tuhan harus dibuktikan oleh pikiran. Ya ini salah lagi. Pikiran untuk mengetahui kenyataan saja tidak mampu. Pikiran hanya tahu konsep. Pikiran sangat terbatas sekali, sangat terbatas sekali. Tapi dia juga punya kekuatan yang luar biasa kalau kita tahu bagaimana caranya menggunakan pikiran. Jadi pikiran hanya sarana buat kita agar kita terlepas dari satu keterbatasan, agar kita mencapai kesadaran yang lebih tinggi dari pikiran itu sendiri. Dalam diri kita ini ada semacam anak tangga. Anak tangga itulah yang disebut dengan kesadaran. Kita mencoba menaiki anak tangga tadi dari kesadaran yang paling rendah untuk mencapai kesadaran tertinggi. Jadi ada beberapa kesadaran. Di sana seolah-olah kita harus menaiki step demi step dari kesadaran yang paling rendah. Naik. Kita jangan berhenti pada satu kesadaran terus sampai mencapai puncak kesadaran. Apakah sudah cukup ketika kita sampai di puncak kesadaran? Belum. Karena yang namanya kesadaran itu masih berubah-ubah, dan dia hanya anak tangga saja. Fungsi anak tangga kan hanya alat. Oleh karena itu jangan berhenti di puncak kesadaran. Itu namanya kita masih berhenti di anak tangga. Masih berhenti di mana? Di tangga, ya kan? Lompat dari anak tangga. Apa tujuan kita? Kenyataan yang sebenarnya. Kenyataan yang sebenarnya. Kenapa harus ada sebutan kenyataan yang sebenarnya? Karena kenyataan yang kita kenali selama ini adalah kenyataan yang diperkenalkan oleh pikiran. Semua yang kita ketahui tentang kehidupan ini adalah hasil olah pikiran kita sendiri. Bahkan kehidupan kita, kehidupan yang kita alami dalam kehidupan ini pun juga hasil ketentuan dari pikiran kita sendiri. Dan sesungguhnya manusia adalah korban dari ketidaktahuan pikirannya sendiri. Kita hanya korban dari pikiran kita sendiri. Oleh karena itu, saatnya kita harus melepaskan diri dari perangkap pikiran agar kita mampu memasuki kenyataan yang sebenarnya. Nah, proses memasuki kenyataan sebenarnya adalah jalan spiritualitas. Spiritualitas adalah jalan untuk mencapai kenyataan yang sebenarnya. Sedangkan agama adalah merupakan tuntunan awal yang kita dapatkan ya, dalam kehidupan ini lewat proses pemikiran. Dia merupakan alat yang sangat darurat yang bisa membantu kita mengenali kenyataan. Tapi semua yang diperkenalkan bukan kenyataan, hanya pemahaman tentang kenyataan, hanya konsep tentang kenyataan, bukan kenyataan. Hanya nama-nama tentang kenyataan, bukan kenyataan. Di situ ada nama Tuhan, nama alam, nama bumi, nama kita, hanya nama. Dengan segala pemahaman dan gagasan di dalamnya, dan hanya sebatas itu. Oleh karena itu kita harus melihat kenyataan sebagaimana apa adanya. Mengenal kenyataan apa adanya. Otomatis untuk mengenali kenyataan hal yang tidak mudah. Kita harus melewati berbagai macam keterbatasan. Keterbatasan pikiran, keterbatasan bahasa, keterbatasan keyakinan, pemahaman, ilmu, pengetahuan. Banyak keterbatasan yang harus kita ketahui dan bagaimana kita melepaskan diri dari keterbatasan itu. Nah, perjalanan melepaskan diri dari keterbatasan itulah yang disebut dengan spiritualitas. Langkah-langkah spiritualitas.
Jadi kalau diibaratkan manusia ketika bayi belum bisa berjalan, berarti dia butuh tuntunan agar bisa berjalan. Otomatis anak-anak belum bisa menggunakan kakinya, maka dia dibutuhkan alat yang bisa membantu kakinya berjalan. Katakanlah alat itu kita sebut tongkat, ya? Atau apa namanya kayak gini nih? Ya, itu kan alat membantu untuk berjalan. Dia hanya sarana untuk agar kita mampu berjalan. Sebab anak manusia kalau enggak ada tuntunan untuk berjalan, dia akan merangkak sampai kapan? Coba kalau sampai enggak ada yang nuntun, yang enggak ada yang ngajarin untuk berdiri, kira-kira bisa berdiri kan? Tidak. Akan merangkak. Ini secara ragawi saja. Kita akan merangkak sebagaimana binatang lain. Monyet pun merangkak, tapi karena dia melihat yang lain bisa berjalan berdiri, dia bisa berdiri. Jadi kita akan merangkak. Oleh karena itu, ketika kita sudah mampu berjalan dengan kakinya, agama itu seperti tongkat tadi. Tapi yang disebut agama adalah tuntunan awal yang diberikan orang tua kita kepada kita, itu agama. Dia merupakan tuntunan awal. Dia berfungsi sebagai tongkat yang mengajarkan kita untuk bisa berdiri. Sebelum kita bisa berdiri, kita butuh tongkat. Sampai kita bisa berdiri dan berjalan di kaki kita sendiri. Nah, pada saat kita sudah mampu berjalan di kaki kita sendiri, apakah kita terus-menerus harus berpegang pada tongkat? Ada saatnya kita harus melepaskan tongkat. Kalau melepaskan tongkat itu memang mudah, tapi melepaskan agama sebagai tongkat tidak mudah. Melepaskan agama sebagai tongkat tidak mudah. Apalagi kita seringkali banyak isu bahwa kita nggak boleh lepas dari agama ini. Ya memang setiap manusia nggak boleh lepas selama dia masih membutuhkannya. Tapi tidak, agama sebagai tuntunan awal dia punya keterbatasan, punya batasan. Sampai kapan kita menggunakan agama? Sampai kapan kita menggunakan tongkat? Ada batasnya. Itulah sebabnya di dalam agama ada kelas. Yang disebut agama adalah yang disebut syariat. Syariat, agama itu syariat. Di luar syariat bukan lagi agama. Rekod, hakikat, marifat. Mencapai marifat adalah spiritualitas. Jadi tujuan utama dalam kehidupan ini adalah mengenal diri kita yang sebenarnya agar kita bisa bersyukur dan berbahagia. Bisa disimpulkan seperti itu. Penjelasannya cukup panjang. Moga Pak Uzi bisa berlanjut untuk ke pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya pemain bola di pikiran. Ada pernah dengar juga sahabat-sahabat berkata, kawan-kawan, Ya. dengan kalimat lah, awaludin marifatullah. Awal beragama itu mengenal Allah. Ya. Di sini timbul satu persoalan. Ya. Apakah Allah Ta'ala itu boleh dikenal? Itu soalan. Bolehkah Allah Ta'ala itu dikenal? Dikenal, diketahui, ya dikenal, dialami. Tentu saja, kalau kita jawab dengan cara yang singkat, tentu saja bukan sangat boleh. Bahkan Tuhan sendiri ingin dikenal. Dia ingin dikenal. Ya. Tuhan tidak pernah berada di dalam satu ruang tertentu. Tuhan tidak pernah menghijab dirinya sehingga dia selalu ingin diketahui. Bahkan dia memperkenalkan dirinya. Kejelasanku itu seperti cahaya. Cahaya di atas cahaya. Artinya apa? Untuk melihatku tidak dibutuhkan cahaya yang lain. Karena keberadaanku sendiri sudah jelas dan terang. Mungkin sampai untuk melihat harimau butuh lampu. Karena dia bersembunyi dalam gelap. Untuk melihat Tuhan tidak butuh alat-alat apa lagi. Tidak butuh alat penerang apapun.
karena dia sudah jelas dengan dirinya sendiri. Yang jadi masalah, kenapa manusia tidak mampu melihatnya, padahal dia tidak pernah menghijab dirinya. Dia memperkenalkan dirinya dan memberitahukan bahwa dirinya itu sejelas cahaya di atas cahaya. Di mana masalahnya? Kalau manusia tidak mampu melihatnya. Jadi bukan kesalahan Tuhan. Oleh karena itu siapapun bisa mengenali Tuhan, siapapun bisa menjumpai Tuhan. Kapan? Jika manusia mampu menghancurkan semua keterbatasan yang membuat dia tidak mampu melihat Tuhan. Karena manusia telah menciptakan berbagai macam keterbatasan, menciptakan berbagai macam penjara. Sesungguhnya yang di dalam ruang yang terhijab bukan Tuhan tapi manusia. Terhijab oleh pikirannya, keyakinannya, pemahamannya, pengetahuannya. Hijab-hijab inilah yang harus kita hancurkan. Maka tugas manusia adalah menghancurkan hijab itu agar mampu melihat Tuhan. Karena yang membuat kita tidak mampu melihat Tuhan bukan karena Tuhan bersembunyi, karena kita terperangkap dalam penjara yang kita ciptakan sendiri. Nah, kalau tadi pertanyaan pertama gimana tuh, agak lupa. Pertanyaan yang sebelum dia kok langsung menjelaskan masalah Tuhan bisa dikenal. Pertama tadi. Awaludin apa tadi? Awaludin ma'rifatullah. Awal pertama mengenal Allah. Awal agama mengenal Allah. Itu artinya itu penjelasannya agak panjang bahwa agama itu merupakan hal yang baru. Hal yang baru. Agama itu berpijak pada pengetahuan yang sebenarnya. Pengetahuan yang sebenarnya ini orang Islam menyebutnya ma'rifat. Ya. Pengetahuan kita tentang kenyataan yang sebenarnya ini yang disebut dengan ma'rifat. Orang Islam menyebutnya ma'rifat. Orang Kristen menyebutnya gnosis. Orang Hindu menyebutnya jenana. Orang Buddha menyebutnya arahat. Pengetahuan mengenal kenyataan apa adanya. Dan tidak semua orang mampu melihat kenyataan apa adanya. Maka perlu dipertanyakan orang yang merasa dirinya sudah ma'rifat, apakah betul dia sudah ma'rifat? Apakah betul orang ini sudah mengenal spiritualitas dalam arti yang sebenarnya, mampu melihat kenyataan apa adanya? Nah, orang-orang yang sudah mampu melihat kenyataan apa adanya ini yang kemudian oleh kitab suci dalam Quran yang disebut para rasul, para nabi, para Buddha, para avatar, Mesias. Orang-orang yang disebutkan dalam kitab-kitab suci itulah mereka yang sudah mampu menembus kenyataan. Jadi awal mulanya adalah ma'rifat. Yang dimaksud dengan ma'rifat itu adalah ma'rifatnya ma'rifat. Puncaknya ma'rifat. Itu yang disebut dengan ma'rifat Tuhan. Karena setiap jenjang, setiap kelas itu ada ma'rifatnya. Syariat itu ada ma'rifatnya. Ma'rifat itu artinya puncak. Di syariat ada puncaknya. Kita nyebutnya adalah ma'rifatnya syariat. Itu rekod juga ada puncaknya. Hakikat juga ada puncaknya. Ma'rifat ada puncaknya. Nah, puncaknya ma'rifat dengan puncak ma'rifatnya ma'rifat dengan ma'rifatnya syariat jelas jauh. Gitu. Semuanya ada puncaknya. Maka puncaknya ma'rifat adalah ma'rifat Allah. Bagaimana kita melihat kenyataan apa adanya. Tidak lagi menggunakan perangkat apapun. Sedangkan orang syariat mengenal Tuhan melalui pikiran, melalui konsep, melalui namanya. Ya kan? Sehingga ketika ada orang lain yang menyebut Tuhan dengan nama yang lain, dia tidak akan percaya. Karena yang dia kenal baru nama. Ketika ada orang lain memperkenalkan Tuhan dengan nama yang lain, itu bukan Tuhan itu.
Dan mereka yang masih di taraf ini baru kenal namanya, belum substansinya. Kalau terjadi perdebatan, pertengkaran di antara mereka, ya harus kita maklumi. Mereka belum tahu apa-apa tentang substansi Tuhan, baru tahu istilah Tuhan, nama Tuhan. Dan orang-orang yang di tingkat ini kadang-kadang sok tahu dan merasa benar sendiri. Padahal pengetahuannya masih sangat terbatas, hanya konsepsi saja, hanya pemahaman saja, hanya keyakinan saja. Tapi sudah seringkali menyalahkan dan menyesatkan orang-orang yang sudah kelasnya lebih tinggi. Yang namanya masih kecil nggak bisa mengukur yang besar. Orang masih miskin mau mengukur yang kaya. Jadi disitulah agama hanya merupakan hal baru yang semuanya berasal dari pengetahuan makrifat yang diperoleh oleh seorang pelaku sejati, yang oleh kitab suci disebut para nabi, para rasul. Mereka lah spiritualis sejati. Nah, ketika para nabi, para rasul ini ketika ingin mengajarkan pengetahuannya, ingin mengajarkan pengalaman makrifatnya kepada manusia. Nah, manusia itu ada 4 macam. Ada anak-anak, ada remaja, ada dewasa, ada tua. Otomatis pengetahuan makrifat ini nggak bisa diberikan pada anak-anak, pada semua kalangan dengan cara yang sama. Setiap kelas punya keterbatasan, setiap kelas punya kapasitas berpikir dan kecerdasan yang berbeda. Otomatis dibutuhkan metodologi yang berbeda untuk menyampaikan kebenaran pada mereka. Ya, sehingga di sana muncullah akhirnya yang namanya syariat untuk anak-anak, torekot untuk remaja, hakikat untuk dewasa, dan makrifat untuk yang tua. Nah, sekarang ini banyak orang yang secara biologis sudah tua, tapi secara spiritual dia masih syariat. Harusnya secara biologis sudah tua, maka secara spiritual pun juga harus makrifat. Ini namanya kafah. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang beragama, menjadi Islam atau menjadi Kristen, menjadi Hindu ataupun menjadi Buddha, maka harus kafah, harus total, harus sempurna. Bukan hanya berhenti di agama, bukan hanya berhenti di kelas pertama, tapi harus berlanjut hingga puncaknya yang disebut spiritualitas. Nah, itu yang disebut awaludin ma'rifatullah. Jadi agama terpaksa diajarkan kepada manusia adalah merupakan upaya yang paling darurat mengajarkan makrifat pada orang-orang yang masih baru lahir, masih anak-anak, di mana cara berpikirnya masih sederhana, pengetahuannya masih, semuanya masih miskin, secara biologis lemah, secara intelektual juga masih nggak tahu apa-apa. Nah, disitulah agama. Oke, ada lagi pertanyaan selanjutnya? Yang aja itu tadi ada terjawab juga. Apa diulangi lagi? Nanti kan bisa dia. Yang apa tuh? Ada juga yang dengar dari para sahabat juga lah. Dia cakap, kemana kamu hadapkan wajahmu? Di situ wajah Allah. Tapi permasalahannya sekarang, kemana saya hadapkan wajah saya? Dia nampak dingin, nampak langsir. Itu nak kepahaman dari mengenal Allah. Di sini timbul satu persoalan. Apakah Allah Ta'ala itu boleh dikenal? Itu soalan. Bolehkah Allah Ta'ala itu dikenal? Dikenal, diketahui, ya dikenal, dialami. Tentu saja, kalau kita jawab dengan cara yang singkat, tentu saja bukan sangat boleh. Bahkan Tuhan sendiri ingin dikenal. Dia ingin dikenal. Ya. Tuhan tidak pernah berada di dalam satu ruang tertentu
Tuhan tidak pernah menghijab dirinya sehingga dia selalu ingin diketahui. Bahkan dia memperkenalkan dirinya. Kejelasanku itu seperti cahaya. Cahaya di atas cahaya. Artinya apa? Untuk melihatku tidak dibutuhkan cahaya yang lain. Karena keberadaanku sendiri sudah jelas dan terang. Mungkin sampai untuk melihat harimau butuh lampu. Karena dia bersembunyi dalam gelap. Untuk melihat Tuhan, kita nggak butuh alat-alat apa lagi. Tidak butuh alat penerang apapun. Karena dia sudah jelas dengan dirinya sendiri. Yang jadi masalah, kenapa manusia tidak mampu melihatnya? Padahal dia tidak pernah menghijab dirinya. Dia memperkenalkan dirinya dan memberitahukan bahwa dirinya itu sejelas cahaya di atas cahaya. Di mana masalahnya? Kalau manusia tidak mampu melihatnya. Jadi bukan kesalahan Tuhan. Oleh karena itu siapapun bisa mengenali Tuhan. Siapapun bisa menjumpai Tuhan. Kapan? Jika manusia mampu menghancurkan semua keterbatasan yang membuat dia tidak mampu melihat Tuhan. Karena manusia telah menciptakan berbagai macam keterbatasan. Menciptakan berbagai macam penjara. Sesungguhnya yang di dalam ruang, yang terhijab bukan Tuhan tapi manusia. Terhijab oleh pikirannya, keyakinannya, pemahamannya, pengetahuannya. Hijab-hijab inilah yang harus kita hancurkan. Maka tugas manusia adalah menghancurkan hijab itu agar mampu melihat Tuhan. Karena yang membuat kita tidak mampu melihat Tuhan bukan karena Tuhan bersembunyi, karena kita terperangkap dalam penjara yang kita ciptakan sendiri. Nah, kalau tadi pertanyaan pertama gimana? Agak lupa. Pertanyaan yang sebelum dia kok langsung menjelaskan masalah Tuhan bisa dikenal. Pertama tadi. Awaludin apa tadi? Awaludin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Awal agama mengenal Allah. Itu artinya begini. Itu penjelasannya agak panjang bahwa agama itu merupakan hal yang baru. Hal yang baru. Agama itu berpijak pada pengetahuan yang sebenarnya. Pengetahuan yang sebenarnya ini orang Islam menyebutnya ma'rifat. Ya. Pengetahuan kita tentang kenyataan yang sebenarnya ini yang disebut dengan ma'rifat. Orang Islam menyebutnya ma'rifat. Orang Kristen menyebutnya gnosis. Orang Hindu menyebutnya jenana. Orang Buddha menyebutnya arahat. Pengetahuan mengenal kenyataan apa adanya. Dan tidak semua orang mampu melihat kenyataan apa adanya. Maka perlu dipertanyakan orang yang merasa dirinya sudah ma'rifat, apakah betul dia sudah ma'rifat? Apakah betul orang ini sudah mengenal spiritualitas dalam arti yang sebenarnya, mampu melihat kenyataan apa adanya? Nah, orang-orang yang sudah mampu melihat kenyataan apa adanya ini yang kemudian oleh kitab suci dalam Quran yang disebut para rasul, para nabi, para Buddha, para avatar, Mesias. Orang-orang yang disebutkan dalam kitab-kitab suci itulah mereka yang sudah mampu menembus kenyataan. Jadi awal mulanya adalah ma'rifat. Yang dimaksud dengan ma'rifat itu adalah ma'rifatnya ma'rifat. Puncaknya ma'rifat. Itu yang disebut dengan ma'rifat Tuhan. Karena setiap jenjang, setiap kelas itu ada ma'rifatnya. Syariat itu ada ma'rifatnya. Ma'rifat itu artinya puncak. Di syariat ada puncaknya. Kita nyebutnya adalah ma'rifatnya syariat. Di Torekot juga ada puncaknya. Hakikat juga ada puncaknya.
Ma'rifat ada puncaknya. Yang puncaknya ma'rifat dengan puncak ma'rifatnya dengan ma'rifatnya syariat jelas jauh. Gitu. Semuanya ada puncaknya. Maka puncaknya ma'rifat adalah ma'rifat Allah. Bagaimana kita melihat kenyataan apa adanya, tidak lagi menggunakan perangkat apapun. Sedangkan orang syariat mengenal Tuhan melalui pikiran, melalui konsep, melalui namanya, ya kan? Sehingga kita ketika ada orang lain yang menyebut Tuhan dengan nama yang lain, dia tidak akan percaya, karena yang dia kenal baru nama. Ketika ada orang lain memperkenalkan Tuhan dengan nama yang lain, itu bukan Tuhan itu. Dan mereka yang masih kita rapi baru kenal namanya, belum substansinya. Kalau terjadi perdebatan, pertengkaran di antara mereka, ya harus kita maklumi. Mereka belum tahu apa-apa tentang substansi Tuhan, baru tahu istilah Tuhan, nama Tuhan. Dan orang-orang yang di tingkat ini kadang-kadang sok tahu dan merasa benar sendiri. Padahal pengetahuannya masih sangat terbatas, hanya konsepsi saja, hanya pemahaman saja, hanya keyakinan saja. Tapi sudah sering kali menyalahkan dan menyesatkan orang-orang yang sudah kelasnya lebih tinggi. Yang namanya masih kecil nggak bisa mengukur yang besar. Orang masih miskin mau mengukur yang kaya. Jadi disitulah agama hanya merupakan hal baru yang semuanya berasal dari pengetahuan ma'rifat yang diperoleh oleh seorang pelaku sejati, yang oleh kitab suci disebut para nabi, para rasul. Mereka lah spiritualis sejati. Nah, ketika para nabi, para rasul ini ketika ingin mengajarkan pengetahuannya, ingin mengajarkan pengalaman ma'rifatnya kepada manusia. Nah, manusia itu ada 4 macam. Ada anak-anak, ada remaja, ada dewasa, ada tua. Otomatis pengetahuan ma'rifat ini nggak bisa diberikan pada anak-anak, pada semua kalangan dengan cara yang sama. Setiap kelas punya keterbatasan, setiap kelas punya kapasitas berpikir dan kecerdasan yang berbeda. Otomatis dibutuhkan metodologi yang berbeda untuk menyampaikan kebenaran pada mereka. Ya, sehingga di sana muncullah akhirnya yang namanya syariat untuk anak-anak, torekot untuk remaja, hakikat untuk dewasa, dan ma'rifat untuk yang tua. Nah, sekarang ini banyak orang yang secara biologi sudah tua, tapi secara spiritual dia masih syariat. Harusnya secara biologis sudah tua, maka secara spiritual pun juga harus ma'rifat. Ini namanya kafah. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang beragama, menjadi Islam atau menjadi Kristen, menjadi Hindu ataupun menjadi Buddha, maka harus kafah, harus total, harus sempurna. Bukan hanya berhenti di agama, bukan hanya berhenti di kelas pertama, tapi harus berlanjut hingga puncaknya yang disebut spiritualitas. Nah, itu yang disebut awaludin ma'rifatullah. Jadi agama terpaksa diajarkan kepada manusia adalah merupakan upaya yang paling darurat mengajarkan ma'rifat pada orang-orang yang masih baru lahir, masih anak-anak, di mana cara berpikirnya masih sederhana, pengetahuannya semuanya masih miskin, secara biologis lemah, secara intelektual juga masih nggak tahu apa-apa. Nah, disitulah agama.